Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbiatul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini, pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop, kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2, yang dimana tugas 2 kita sudah diminta untuk membuat aplikasi sederhana untuk restoran makanan. Dalam aplikasi ini ada beberapa fungsi. Pertama, yaitu input menu restoran. Program harus memiliki menu makanan dan juga minuman beserta harganya. Dan poin kedua adalah pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan atau user itu melakukan uh, pesanan makanan atau minuman. Yang ketiga itu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung jumlah biaya pesanannya beserta dengan biaya pajak 10% dan juga biaya keseluruhan sebesar 20.000 biaya pelayanan, maaf. Lalu yang keempat itu mencetak struk makanan. Ini akan menunjukkan menu-menu, item menu apa saja yang sudah dipesan, jumlahnya dan juga harga per item. Lalu yang terakhir adalah manajemen menu aplikasi yang memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu pelanggan memesan dan menu untuk mengolah menu untuk pemilik restoran. Oke, mungkin kita langsung saja. Untuk yang pertama kali, saya di sini saya sudah punya file main.java. Di sini saya juga akan menambahkan satu file dengan nama menu. Di dalam menu ini kita buat kelas dengan nama kelas menu, yang dimana isinya itu adalah nama, lalu ada harga, kemudian itu ada kategori. Ini untuk isi dari file menu.java. Di sini kita akan buat public class main. Kemudian di sini kita akan buat static scanner input. Ini nanti akan baca inputan yang akan kita tentukan. Oke. Habis itu static menu, menulis new menu 100. Habis itu ada jumlah menu. Kemudian di sini juga kita buat static untuk menampung pesanan nama dan juga jumlahnya dan banyak pesanan. Oke, di sini kita buat dengan kualitas string array. Oke, string. Habis itu pesanan nama new string 100. Habis itu kita buat jumlah pesanan jumlah new 100. Habis itu banyak pesanan. Nah, baru di sini kita buat untuk public static void main-nya. Void main. Di sini ada string, argumen. Nah, di sini kita akan buat logiknya. Nah, sebelumnya kita akan buat untuk beberapa kelas statiknya dulu. Pertama, mungkin kita akan buat untuk menu pelanggan. Nah, di sini nanti kita juga akan buat static kelas untuk pesanan. Tapi sebentar kita tulis dulu. Kemudian kita beritahu dengan print out bahwasanya ini adalah pemesanan. Di sini kita buat logik kalau misalnya itu true dengan menggunakan barang yang normal, maka nanti di sini kita akan panggil tampilan menu, kelas tampilan menu yang kita akan buat juga. Di situ kita print out, masukkan nama menu atau selesai. Dan di situ kita buat juga string pilih input dot next line. Oke, input next line ini biar membaca inputan yang nanti akan kita masukkan. Terus di sini kita tambah juga logik if kalau misalnya pilihnya ini kita pakai equals kita case membaca value selesai, string selesai, maka dia akan break atau menghentikan proses yang ada di dalam menu. Kemudian kita buat variable index untuk cari menu. Cari menu juga nanti akan kita buat untuk kelas statiknya, kita inputin parameter pilih. Lalu kita tambah lagi logiknya itu index sama dengan min 1, maka kita cout menu tidak ditemukan. Coba lagi. Terus di continue. Continue berarti kita melanjutkan proses selanjutnya. Di sini kita juga buat cout jumlah. Di sini kita buat jumlah, yaitu input dari next input yang multiple integer. Di situ kita buat tambahin next one. Oke, habis itu nanti ada pesanan nama. Ini dimana ini banyak pesanan. Habis itu sama dengan pilih. Habis itu lanjut lagi pesanan jumlah. Banyak pesanan. Habis itu ini jumlah. Kasih jumlah. Banyak pesanan terus oke. Cout pesanan ditambahkan. Sini nanti kita akan buat untuk kelas namanya cetak stroke. Oke. Lalu selanjutnya kita akan buat cetak stroke. Cetak stroke yang dimana ini kita akan ngeprint untuk cetak pesanan. Stroke pembayaran 23. Di situ kita buat satu total. Di situ kita buat total minimum. Nah, oke. Nah, di sini kita akan buat logik. Ini mana kita akan membaca banyak pesanan. Kita set indeksnya itu 0. Habis itu i kalau misalnya kurang dari banyak pesanan. Habis itu i plus, maka dia tidak akan melakukan untuk cari menu. Kita buat indeks cari menu. Parameter adalah pesanan nama dengan indeksnya i. Kemudian menu. Kita panggil metode menu. Yang dimana ini adalah penulis. Yang nanti kita juga akan buat dengan indeksnya. Oke, habis itu ada total. Total itu m dari harga ditambah dengan dikali dengan pesanan jumlah i. Oke, habis itu kita print namanya. Habis itu x ditambah pesanan jumlah dengan indeks i terus rp dengan total. Oke, lalu selanjutnya
eh, kita buat untuk subtotalnya. Subtotalnya kita set dengan penambahan dari total. Oke, habis itu kita tambahin juga jika m kategori equals ignore case-nya itu minuman, maka dia akan set total minuman itu ditambah dengan pesanan jumlah indeks ini. Oke, di situ kita buat untuk print subtotalnya. Oke, di situ subtotal RP plus subtotal. Oke, di situ pajak. Kita hitung pajak ya. Jadi kita buat variabel pajak dengan subtotal dibagi dengan 10 ya. Oke, dibagi dengan 10. Habis itu servisnya kita set juga dengan 20.000. Oke, ini kita buat diskon. Ke diskon itu kita juga set variabel diskon. Kemudian untuk logika adalah jika subtotal itu lebih dari 100.000, maka dia akan set diskonnya dengan perhitungan subtotal dibagi dengan 10. Di situ kita print sit out diskon 10%, itu akan berkurang dengan RP diskon. Nah, oke. Jadi untuk diskonnya seperti itu, kita buat untuk promo beli satu gratis satu ya, satu minuman. Ini kita bikin logik jika subtotalnya itu lebih dari 50.000, maaf 50.000, dan total minumannya itu lebih dari 10, sorry, lebih dari 10 atau lebih dari 1, maka dia akan print promo beli satu gratis satu minuman diterapkan. Oke. Jadi ini untuk logik promonya. Dan di sini kita akan buat satu variabel untuk total akhir dengan subtotal dikurangi dengan diskon, ditambah dengan pajak, ditambah dengan servis. Di sini kita akan print semuanya dengan pajak 10%-nya itu berapa dengan pajak. Kemudian kita copy saja. Terus di sini biaya pelayanan untuk RP, ini servis. Di situ, ups, di situ di sini ada total bayar. Maksudnya, oke, di sini itu kita masukkan total akhir. Kemudian di sini kita beri pembatas. Akhirnya, oke, sudah. Ini untuk ininya cetak stok. Lalu kita akan buat menu manajemen, static void menu manajemen, integer pilih. Kita akan melakukan logic dual, yang dimana kita akan melakukan print untuk manajemen menu. Oke, sini kita akan print lumayan banyak, dimana ini adalah list menu yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, pertama ini ada lihat menu, kemudian ini ada tambah menu, dan ini akan ada ubah harga menu, dan keempat ini ada hapus menu, dan yang terakhir ada kembali. Oke, lalu di sini kita juga akan print juga untuk memilih nomor berapa. Oke, nah lalu kita bikin satu variabel pilih untuk menampung inputan yang nanti akan diterima dengan menggunakan next integer. Habis itu langsung dengan input.nextLine. Oops, next line. Oke, terus kita buat juga logic switch case yang dimana ini adalah pilih dengan case yang kita akan bikin seperti ini. Untuk case pertama ini akan tampilkan menu yang nanti kita juga akan buat. Terus kita buat dulu jadi ada 4 case sesuai sama menu yang sudah kita print tadi, 2, 3, 4. Di sini itu ada tambahkan menu baru. Habis itu di sini mungkin ubah harga menu. Habis ini terus ada hapus menu. Nah, nanti kita akan buat untuk 4 static kelas lagi. Di sini kita akan while dengan kondisi misalnya pilihnya itu tidak sama dengan 0, kita akan lakukan itu. Oke, sudah. Lalu kita selanjutnya bikin untuk menu default ya. Kita akan buat static void tambah menu default. Menulis jumlah menu, terus new menu. Ini kita set mungkin nasi goreng. Habis itu 20.000. Habis itu kategorinya kita bikin makanan. Oke, lalu kita copy aja, kita buat defaultnya itu ada 4 menu. Ini saya bilang nasi bebek, ini soto ayam, terus yang ini mungkin sate ayam. Harga 25.000, 15.000, sini 22.000. Makanan. Terus kita juga akan copy untuk minumannya ya. Di sini ada es teh, terus ada es jeruk, terus ada kopi hitam, terus ada jus alpukat. 14.000, 10.000, kemudian ini mungkin 7.000, es teh 5.000. Sini kita akan tulis minuman. Oke. Lalu di sini kita akan buat juga untuk tampilkan menunya. Oke, void tampilkan menu. Kemudian di sini kita akan print untuk memberitahu bahwasanya ini adalah daftar menu.
Kemudian di sini juga akan ada, kita kasih tahu indikasi bahwasanya ini adalah makanan. Lalu di sini yang akan kita lakukan adalah melakukan perulangan. Kita set i-nya itu 0, jika i-nya itu kurang dari jumlah menu, i plus, maka kita akan menambahkan juga untuk logic if menu list index i dot kategori dot equals-nya itu makanan, makanan, maka dia akan print i plus 1, lalu titik, menulis i dot nama rp harganya dengan mengambil list harganya, menu i dot harga. Oke, ini akan jadi seperti ini. Kemudian untuk yang minuman, ini kita melakukan hal yang sama. Untuk yang minuman, jadi di sini kita akan set ini menjadi membaca minuman baru, static ops, static void tambah menu baru. Kemudian di sini kita akan lakuin print, masukkan nama menu baru. Habis itu string nama input dot next line. Habis itu kita akan buat juga di bawahnya ini yang akan jadi untuk masukkan harganya. Harga itu kita set integer harga, situ next integer harga, situ input dot next line. Habis itu di sini nanti masukkan kategori itu mau makanan atau minuman. Oke, habis itu next-nya kita buat kategori. Oke, di sini kita set menulis jumlah menu. Habis itu kita new menu dengan string nama harga dan kategori yang sudah tadi kita buat. Habis itu si out menu berhasil ditambahkan. Oke, oke. Selanjutnya kita akan buat static void, static class lagi untuk ubah harga menu. Kita buat lagi static void ubah harga menu. Oke, di sini kita akan tampilkan menu, kemudian si out, pilih nomor menu yang diubah, kemudian kita buat variabel pilih input dot next integer, habis itu input dot next line. Habis itu kita buat logic kalau misalnya pilihnya itu kurang dari 1 atau pilihnya itu lebih dari jumlah menu, itu akan nampilkan nomor tidak valid. Logic kita seperti ini, pilih itu kurang dari 1 or pilih lebih dari jumlah menu, dia akan print nomor tidak valid. Ini untuk validasi aja, jadi biar tidak ada kesalahan dalam inputan. Terus kita akan return saja, terus kita sit out lagi, konfirmasi ubah harga dengan ininya ya atau tidak. Nah, di sini kita buat variabel confirm untuk konfirmasi perubahan harganya. Next line. Oke, di situ kita bikin kondisi jika konfirmasi equals ignore, kita membaca value-nya, maka dia akan print masukkan harga baru, kemudian kita buat integer harga, input dot next line, input dot next line. Oops, ini harusnya next integer. Oke. Terus kita set menulis, pilih kurang dari 1 buat harga, itu kita set harganya. Kemudian harga berhasil diubah. Oke, kalau else-nya itu dibatalkan. Oke. Lalu di sini kita selanjutnya bikin yang namanya static void hapus menu. Oke, di sini kita panggil tampilkan menu lagi. Kemudian kita print, kita bikin pilih nomor menu untuk dihapus. Oke. Kemudian kita set variable lagi untuk membaca inputan dengan tipe integer, input next line. Kemudian kita bikin kondisinya juga sama seperti yang di atas ini, validasinya. Kemudian kita see out, kita print menanyakan yakin ingin menghapus dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian kita bikin variabel confirm lagi, print input next line. Di sini kita buat kondisi juga untuk membaca confirm equals ignore, membaca ya. Jika iya, maka di sini kita akan membuat perulangan for integer i. Kita set i-nya adalah pilih dikurangi 1, kemudian i kurang dari jumlah menu, kurangi 1, lalu i plus plus. Kemudian di sini dia akan set penulis indeks i sama dengan menulis i plus 1. Oke,
di sini akan ada decrement, pengurangan. Lalu kita akan print cout, menu berhasil dihapus. Oke, lalu di sini tambahkan else, cout dibatalkan. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk cari menu. Static integer cari menu, itu parameternya adalah nama. Kemudian di sini ada logic untuk ulangan. Jadi integer kita set dengan 0. Kemudian i-nya itu kurang dari jumlah menu. Kemudian i++, kita tambahkan kondisi juga jika menulis indeks i dot nama dot equals, kita membaca parameter nama. Oke, maka kalau misalnya sama, baru kita return dengan i. Jika tidak, maka returnnya 1. Oke, lalu mungkin yang terakhir ini ya, kita bikin reset pesanan. Buat static void reset pesanan dengan return-nya itu 0. Oh, oke, kita buat banyak pesanan saja, itu kita reset dengan 0. Oke, lalu kita akan coba balik lagi ke kita, yang dimana sebelumnya kita belum melakukan logic atau menambahkan logic di dalam sini. Nah, pertama kita akan tambahkan default, menu default untuk menu defaultnya. Kemudian kita buat pilihan. Nah, baru di sini kita melakukan dual. Sini kita akan print, kita akan memberitahu bahwasanya ini adalah aplikasi restoran. Kemudian kita coba bikin menu. Lalu, oke, di sini ada menu pelanggan. Yang kedua ada manajemen menu restoran. Oke, terus sini ada keluar, sini ada perlu pilih menu. Oke, nah di sini kita akan set juga pilihannya itu untuk membaca inputannya itu integer, kemudian input dot next line. Kita bikin switch case untuk kondisi pilihan. Nah, case pertama itu kita akan memanggil menu pelanggan. Lalu case kedua kita akan panggil kelas menu manajemen. Baik. Case yang ketiga itu case 0, itu akan print pesan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Oke, di situ break. Terus yang default kita akan print saja, tidak usah break. Untuk pilihan pesanan ngeprint pesan pilihan tidak valid. Oke. Udah, habis itu di sini ada while. Kondisinya itu pilihannya do dilakukan kalau misalnya pilihan tidak sama dengan penghuni. Kondisinya. Kemudian kita coba untuk print ini. Oh, sebentar, di sini ada Vivo menulis. Oke. Jadi ini teman-teman untuk mungkin kodenya ya. Dari awal kita sudah set untuk menu kelas menunya, kemudian ada public class menu-nya, kemudian ada menu pelanggan, status true, habis itu menu pesanan, defaultnya, dan lain sebagainya. Jadi ini mengacu pada poin-poin yang sudah diterangkan pada tugas 2. Oke, jadi selanjutnya adalah kita coba compile kode yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan memanggil perintah Java, main.java, dengan menu.java. Lalu kita panggil perintah Java, main.java. Boom. Oke, di sini ada pilihannya, mau menu pelanggan atau manajemen menu restoran, kita coba satu. Di sini ada list defaultnya, kita coba untuk tulis nasi goreng dengan jumlahnya mungkin 2. Oke, lalu kita coba pesan untuk es teh dengan pesanannya itu juga 2. Kemudian mungkin kita akan nambahin makanan tambahan sate ayam dengan jumlahnya 1. Oh, mungkin jus alpukat juga menarik, kita juga akan pesan jus alpukat dengan mungkin 2 juga ya. Jadi kalau kita tulis selesai, oke, lalu keluar, oke, akan jadinya seperti ini. Oke, ya maaf teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit. Pada tadi kita ketika pilih menu dan selesai, kita bisa struk ya. Cuman jadi biar tidak ini, saya benarkan dulu tadi. Jadi kita coba lagi java main.java. Oke, coba kita simulate lagi dengan satu sebagai pilih menu pelanggan. Kemudian kita coba pesan nasi goreng
dengan jumlah 2. Habis itu kita tambah sate ayam dengan jumlah 2 juga. Kita coba beli minum es teh. Es teh juga mungkin 2 juga. Dan coba untuk alpukatnya kita pesan satu. Nah, ini kan tadi yang berhasil ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak menyebutkan yang ada di menu? Contoh nasi eh, nasi gila. Nah, dia akan menampilkan pesan bahwasanya menu tidak ditemukan. Coba lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai memesan tadi, itu kita ketik saja selesai, maka di sini akan muncul struk pembayaran yang tadi kita sudah buat. Bahwasanya nasi goreng dengan harga 20.000 itu jadinya 40.000, sate ayam jadi 44.000 dan lain-lain. Di sini kita ada totalnya 100.000, 108.000. Karena di sini kita diminta untuk membuat diskon 10%, kalau misalnya lebih dari 100.000, maka dia mendapatkan diskon 10.800. Dan promo beli satu gratis satunya juga aktif karena kita membeli minuman lebih dari satu. Jadi total yang harus dibayarkan itu sebesar 128.000. Nah, bagaimana jika manajemen restoran? Nah, manajemen restoran itu ada 2 menu, maaf, ada 4 menu maksud saya. Di situ, kita bisa pilih satu, yaitu dengan melihat menu yang default-nya kita sudah set di awal tadi, di kelas, menu default, tambahkan menu default. Dan kalau jika kita buat atau kita pilih nomor 2 dengan menu baru misal tadi nasi gila, kemudian kita masukkan harganya 15.000, kategorinya adalah makanan, maka ketika kita lihat menu lagi, dia akan menambah dengan, kategori makanan. Nah, kalau misalnya kita mau ubah harga, kita pilih 3, kemudian, pilih nomornya, kita anggaplah es teh kita naikkan jadi 10.000. Ya, masukkan harganya 10.000. Maka ketika kita lihat menu, itu es tehnya menjadi 10.000 sesuai kan kita sudah ubah tadi ya. Dan jika kita mau menghapus menu, kita pilih menu nasi gila tadi kita hapus, kita konfirmasi ya. Maka ketika lihat menu lagi, nasi gila sudah hilang atau sudah dihapus. Mungkin itu ya teman-teman, untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.